Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita berjumpa setelah UTS. Bagaimana nih kabar kalian? Pasti sehat-sehat aja ya. Semoga nilai UTS kalian juga memuaskan untuk kalian ya. Oke, jadi pada Math Club yang kesekian kalinya ini, kita akan mulai dengan mempelajari distribusi diskrit standar ya. Jadi kan di sini kita akan belajar distribusi diskrit standar, distribusi kontinu, dan distribusi sampel. Nah, pada Math Club kali ini kita akan membahas distribusi diskrit standar. Oke, kita langsung mulai saja dari yang pertama. Oke, jadi yang pertama, apa itu discrete uniform distribution? Jadi, discrete uniform distribution ini sebuah distribusi di mana semua kemungkinan kejadian memiliki peluang yang sama. Jadi, kalau misalnya ditulis secara rumus itu terlihat seperti yang di kotak ini. Mungkin kita langsung ke contoh aja, yaitu fair die atau dadu yang adil, ataupun juga koin. Yang pertama itu dari dadu. Seperti yang kita tahu, mungkin dari SMP maupun SMA, itu kita tahu bahwa peluang dadu itu 1/6 untuk setiap kemungkinan yang terjadi. Dadu kan ada peluang bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika dadunya itu adil atau fair, itu peluangnya masing-masing adalah 1/6. Nah, karena peluangnya muncul setiap angka itu sama, dadu ini termasuk ke dalam discrete uniform distribution. Selain itu juga misalkan koin, di sini biasanya juga kita tahu bahwa peluang koin itu untuk head itu setengah, untuk tail itu setengah juga. Nah, ini juga termasuk ke dalam contoh dari discrete uniform distribution. Nah, untuk ekspektasinya, kita bisa menggunakan rumus ekspektasi X adalah K plus 1/2. Jadi K ini banyaknya kejadian yang dapat terjadi. Jadi misalkan di sini dadu itu kan ada 6 kemungkinan. Ditambah 1 dibagi 2, sehingga ekspektasinya adalah 3,5. Sedangkan untuk variansinya, ini merupakan 1/12 dikali K kuadrat min 1. Jadi di sini hasil variansinya adalah 1/12 K kuadrat, K-nya kan 6, min 1. Nanti bisa dihitung seperti itu. Kemudian yang kedua adalah degenerate distribution. Ini mungkin jarang kita temuin ya, tetapi ada teorinya. Jadi apa sih degenerate distribution di sini adalah, jadi pada suatu kejadian itu hanya ada satu kemungkinan yang terjadi dan sudah pasti terjadi. Jadi nggak mungkin ada kemungkinan lainnya yang bisa terjadi. Misalkan kemungkinannya itu A, berarti peluang terjadinya A adalah 1, karena hanya A inilah kemungkinan satu-satunya yang dapat terjadi. Mungkin kita dapat contoh, misalkan dadu setiap sisinya ini memiliki angka 3. Jadi ke-6 sisi dadu ini berisi angka 3. Jadi kalau dadu kan biasanya sisi pertama 1, terus 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini setiap sisinya ini angkanya 3 semua. Jadi 3, 3, 3, 3, 3. Nah, ketika kita lempar sebanyak mungkin mau berapapun, hasilnya akan tetap 3 karena kan setiap sisinya hanya ada angka 3. Makanya peluangnya itu 1. Jadi misalkan kalau ditanya nih, berapa sih peluangnya muncul angka 1 di dadu ini? Sudah pasti 0 peluangnya karena mustahil terjadi. Nah, untuk ekspektasinya itu sama dengan A. Jadi misalkan di contoh ini, ekspektasinya adalah 3. Dan variansinya adalah 0. Kemudian Bernoulli distribution. Jadi Bernoulli distribution ini suatu distribusi di mana kemungkinannya itu hanya ada 2. Misalkan kemungkinan kita adalah menang atau gagal. Mungkin misalkan di
pertandingan. Kemungkinannya itu cuma dua, antara kita menang atau kita kalah gitu. Kemudian terpilihnya jenis kelamin orang, misalnya perempuan dan laki-laki. Kan nggak ada orang yang jenis kelaminnya setengah perempuan atau setengah laki-laki. Sebenarnya kan seperti misalnya banci itu kan sebenarnya dia laki-laki tapi berperilaku seperti perempuan. Nah, itu tidak terhitung. Kemudian kita juga bisa sebut koin, kemungkinan kan cuma ada dua, antara head dan tail. Nah, tidak akan ada terjadi kemungkinan di luar kedua kemungkinan tersebut. Seperti yang tadi dibilang, tidak mungkin jenis kelamin orang itu setengah perempuan setengah laki-laki, atau sepertiga perempuan dan 2/3 laki-laki. Itu nggak mungkin. Kemungkinannya cuma ada dua, ya dia perempuan atau laki-laki. Nah, biasanya untuk kemungkinan yang gagal itu disebut dengan X sama dengan 0, sedangkan yang berhasil itu X sama dengan 1. Jadi misalkan berapa kemungkinan saya menang. Nah, X menang itu adalah sama dengan 1. Biasanya seperti itu. Untuk ekspektasinya di sini sudah pasti P, karena kan kita tahu rumus ekspektasi itu kan P dikali 1, yaitu X-nya, ditambah 1 min P dikali 0. Jadi hasilnya adalah P ini sendiri. Kemudian untuk variansinya nanti didapatkan P dikali 1 min P. Jadi peluang berhasil dikali peluang gagalnya. Kemudian yang keempat di sini ada binomial distribution. Jadi kita kan sudah tahu tentang distribusi Bernoulli. Nah, binomial ini adalah kejadian di mana suatu distribusi Bernoulli diulang sebanyak n kali percobaan. Jadi misalkan di sini kita punya koin, lalu kita lempar sebanyak n kali. Koin ini kan termasuk dalam kejadian Bernoulli atau Bernoulli distribution. Nah, ketika dilakukan berkali-kali, ini sudah disebut dengan binomial distribution. Nah, dengan K adalah berapa kali kejadian tersebut berhasil. Jadi misalkan di sini mungkin kita langsung ke contoh aja. Misalkan kita punya koin dengan peluang head-nya itu, misalkan peluang head-nya 0,4. Karena mungkin koinnya bengkok atau ada bagian yang tidak rata, jadi peluangnya itu tidak seperti biasanya, yaitu setengah dan setengah. Berarti kemungkinan tail-nya adalah 1 minus 0,4 atau 0,6. Sini misalkan saya melakukan percobaan sebanyak 3 kali. Berapa peluang munculnya head sebanyak 2 kali? Jadi saya misalkan di sini peluang kejadian suksesnya itu munculnya head. Nah, jadi untuk menghitung peluangnya, kita kombinasi dari N sampai K, kombinasi K dari N, peluang kejadian berhasilnya dipangkatkan K, dikali 1 min P, N pangkat min K. Jadi, karena N-nya 3, dan PX sama dengan 2, berarti K sama dengan 2. Nah, oleh karena itu, peluang dari X sama dengan 2 adalah kombinasi 3, 2 ya di sini. Peluangnya itu untuk munculnya head kan 0,4 pangkat 2 dikali 0,6 pangkat 1, karena 3 dikurang 2 sama dengan 1.
Berarti di sini kita dapat kombinasi 32 ini kan hasilnya 3 ya. 3 dikali 0,16 dikali 0,6. Hasilnya adalah 0,288. Ini peluangnya. Untuk ekspektasinya di sini pada Bernoulli distribution itu kan ekspektasinya adalah P. Nah, di sini untuk binomial adalah N dikali P. Jadi, berapa kali kita uji coba dikalikan dengan peluangnya, peluang berhasilnya. Sedangkan untuk variansinya, di sini adalah N dikali P dikali 1 min P. Jadi, jumlah percobaan dikali peluang berhasil dikali peluang gagalnya. Kemudian di sini ada distribusi Poisson atau Poisson distribution. Jadi Poisson distribution ini biasanya digunakan pada kejadian-kejadian berjumlah besar yang mungkin terjadi tetapi cukup jarang terjadi. Seperti misalnya kan kecelakaan kendaraan bermotor atau bencana alam. Itu kan bisa saja terjadi namun jarang. Jadi peluang berhasilnya itu kecil. Nah, untuk peluangnya itu rumusnya adalah lambda pangkat X per X faktorial dikali E pangkat min lambda. Jadi lambdanya di sini adalah rata-rata terjadinya suatu kejadian dalam durasi waktu tertentu. Sedangkan untuk X-nya di sini adalah durasi waktu. Jadi misalkan nih suatu bencana alam terjadi 4 kali dalam setahun, rata-rata terjadi dalam 4 kali selama setahun. Berarti lambdanya adalah 4. Jadi lambdanya adalah 4. Nah, X ini adalah terjadinya suatu kejadian dalam durasi waktu. Jadi misalkan ini terjadi kejadian jadi misalkan saya ditanya misalkan dalam setahun terjadi rata-rata 4 kali bencana alam, suatu bencana alam, misalkan saja terjadi longsor di suatu daerah, itu rata-rata 4 kali dalam setahun. Nah, saya ditanyakan berapa peluang terjadinya 3 kali longsor pada dalam waktu 1 tahun. Jadi X-nya adalah 3. Nah, berarti kita tinggal masukkan saja di rumusnya. Peluang X sama dengan 3 adalah 4 pangkat 3 dibagi 3 faktorial dikali E pangkat min 4. Jadi nanti menggunakan kalkulator hasilnya adalah 0,195,367. Jadi ini kan peluangnya termasuk kecil ya, 0,1 itu ya lumayan lah. Nah, untuk ekspektasi dan variansinya itu sama, yaitu lambda itu sendiri. Jadi di sini untuk ekspektasinya adalah 4 dan variansinya juga 4. Kemudian ada multinomial distribution. Jadi multinomial distribution ini adalah kemungkinan terjadinya kejadian lebih dari 2 dan dilakukan sebanyak N kali percobaan. Jadi misalkan di atas, mungkin kita ke atas lagi. Di sini kan ada binomial distribution. Nah, binomial distribution ini
adalah contoh khusus dari multinomial distribution. Jadi multinominal ini terjadinya lebih dari 2 atau sama dengan 2 juga bisa. Tapi kan untuk sama dengan 2 biasa disebut dengan binomial distribution. Jadi cara kerjanya sama dengan binomial, hanya saja kejadian yang dapat terjadi itu lebih dari 2. Dan untuk peluangnya itu dapat dituliskan seperti ini. Jadi N di sini adalah jumlahnya percobaan. N1, N2 sampai NK ini adalah jumlah dari X1 terjadi, jumlah dari X2 terjadi, dan seterusnya. Kemudian P1, P2 sampai PK ini adalah peluang dari masing-masing X. Seperti itu. Jadi yang harus dipastikan adalah perjumlahan dari N1, N2 sampai NK ini adalah sama dengan N, jumlah percobaannya. Dan peluang dari masing-masing X ini, jadi P1 ditambah P2 sampai PK ini harus sama dengan 1. Ini wajib harus terjadi. Mungkin salah satu contohnya, misalkan di suatu keranjang terdapat 3 bola merah, 2 putih, dan 4 hitam. Nah, jika saya mengambil bola sebanyak 4 kali, N-nya itu 4 kali, tetapi dengan pengembalian. Jadi ketika saya ngambil 1 kan berkurang 1, tetapi kita kembalikan lagi bola tersebut. Baru kita mengambil percobaan yang kedua. Jadi peluangnya untuk terambil bola merah, terambil bola putih, dan terambil bola hitam itu sama semua. Tidak ada yang berubah. Nah, ditanya berapa peluang saya mendapatkan 1 bola merah, 2 bola putih, dan 1 bola hitam. Di sini kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. Jadi peluangnya ini adalah N-nya kan ada 4, berarti 4 faktorial per 1 faktorial dikali 2 faktorial kali 1 faktorial dengan peluangnya. Berarti di sini kan total bolanya ada 9 ya. Total bolanya ada 9, berarti peluang dari M adalah 3/9. Kemudian peluang dari putih adalah 2/9. Dan yang terakhir, hitam adalah 4/9. Jadi di sini kita tinggal kalikan 3/9 pangkat 1 dikali 2/9 pangkat 2 dikali 4/9 pangkat 1. Jadi di sini kan 1 ditambah 2 tambah 1 hasilnya 4. Kemudian 3/9 ditambah 2/9 tambah 4/9 hasilnya 9/9 atau sama dengan 1. Berarti syaratnya sudah memenuhi, tinggal dihitung, mungkin pakai kalkulator dan semacamnya. Nanti akan dapat peluangnya. Kemudian yang ketujuh ada geometric distribution. Jadi ini kasus unik juga. Jadi misalkan kita mempunyai sebuah koin. Mungkin biar terlihat jelas perbedaannya, kita pakai koin yang tidak fair atau yang mungkin dia bengkok atau semacamnya. Jadi peluang head kita mungkin pakai yang tadi aja. Peluang headnya adalah 0,4, kemudian peluang tailnya
sama dengan 0,6. Nah, misalkan saya melempar koin itu terus sampai saya mendapatkan head. Nah, berapa sih peluangnya jika misalkan saya ngelempar 3 kali dan pada lemparan ketiga itu saya baru dapat tail. Jadi selama saya lempar itu selalu dapatnya tail, nanti muncul head dan kita berhenti melakukan percobaan tersebut. Nah, distribusi geometri itu seperti ini. Jadi distribusi ini digunakan untuk menentukan peluang setelah K-1 kali percobaan mendapatkan hasil gagal, dan pada percobaan ke K kita berhasil untuk pertama kalinya mendapatkan hasil yang kita mau ini. Jadi misalkan saya peluang berhasilnya itu head, saya mau mendapatkan head. Lalu setelah saya lempar sebanyak 3 kali, saya baru dapat head. Jadi percobaan pertama dapat tail, percobaan kedua dapat tail, percobaan ketiga baru dapat head, dan saya berhenti melakukan hal itu. Berarti peluangnya adalah 0,4 dikali 0,6 pangkat 2 karena 3 dikurang 1. Nanti dapat hasilnya adalah 0,144. Untuk geometrik distribusi ini tidak harus menggunakan distribusi yang Bernoulli. Misalkan saya melempar dadu. Bentar, kita hapus dulu. Oke. Jadi misalkan saya punya dadu yang fair. Jadi peluang 1, peluang 2, sampai peluang 6 itu sama dengan 1/6. Nah, misalkan saya melempar dadu tersebut sampai saya mendapatkan angka 1. Jadi misalkan saya ngelempar dadu ini sebanyak 4 kali. Nah, pada lemparan keempat inilah saya baru dapat angka 1. Jadi pada lemparan pertama mungkin dapat angka 2, lemparan kedua mungkin dapat angka 2 lagi, atau pada lemparan ketiga dapatnya angka 6. Pokoknya apapun dapatnya antara 2 sampai 6, saya tidak akan berhenti sampai menemukan angka 1. Dan pada lemparan keempat ini saya baru mendapatkan angka 1. Berarti peluang dari keberhasilan saya adalah, berarti peluang P-nya itu 1/6, karena kan hanya 1 ya. Kemudian untuk peluang gagalnya adalah 1 min P-nya, atau sama dengan 5/6. 5/6 ini dari mana? Dari peluang 2 ditambah peluang 3, ditambah peluang 4, ditambah peluang 5, ditambah peluang 6. Mungkin secara manualnya seperti itu. Nah, berarti peluang X sama dengan 4, adalah 1/6 dikali 5/6 pangkat 3, karena 4 dikurang 1. Nanti hasilnya adalah 125/1296 atau 0,0965. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah hypergeometric distribution. Jadi hypergeometric distribution ini adalah banyaknya sukses X dalam sampel acak ukuran N yang diambil dari populasi total sebanyak N besar yang mengandung jumlah sukses sebesar M.
Mungkin ini agak susah ya dibayangkan, mungkin pakai contoh lebih baik ya. Jadi misalkan di sini saya punya 5 buah lampu. Nah, dari 5 lampu ini ternyata ada 2 yang rusak. Nah, jika saya mengambil secara acak 3 bola lampu, diambil 3 lampu secara acak, berapakah peluang saya terambil 1 buah lampu yang rusak? Nah, jadi di sini 5 lampu ini adalah populasinya atau N besarnya. N besarnya sama dengan 5. Ini kan di sini dari populasi total sebanyak N. Nah, 5 lampu ini adalah N besarnya. Kemudian mengandung jumlah sukses sebanyak M. Jadi di sini kita anggap bahwa peluang suksesnya itu terambil lampu yang rusak. Nah, jadi M besarnya ini adalah si 2 ini. Nah, kemudian saya mengambil secara acak 3 lampu. Berarti di sini adalah sampel acaknya. Berarti di sini N kecil sama dengan 3. Kemudian, berapa peluang terambilnya 1 buah lampu yang rusak? Berarti X-nya adalah 1. Nah, untuk mencari peluangnya di sini ada rumusnya, yaitu ini. Jadi, peluang dari X sama dengan 1 adalah kombinasi dari di sini 2, 1 dikali 5 dikurang 2, berarti 3. Kemudian N dikurang X, berarti 3 dikurang 1, 2. Per N besar, N kecil, jadi di sini 5 dan 3. Berarti di sini kan 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial dikali 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial per 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Jadi di sini didapatkan 2 dikali 3 per 5 dikali 2. Jadi di sini 2-nya coret. Berarti peluang terambilnya 1 lampu yang rusak adalah 3 per 5. Mungkin untuk variansi jarang ditanya, tapi ekspektasinya adalah N kecil dikali M besar per N besar. Oke, mungkin sekian videonya. Mohon maaf jika terjadi salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.